Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial mengganti latar foto dengan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, kebetulan ini kami beserta keluarga dari K3 Media Channel ya sedang menghabiskan family time di lingkungan Benteng Kuto Besar, tepatnya di Tugu Iwa Belido, Benteng Kutub Kota Palembang. Oke ya, jadi ikon yang kata Palembang selain Jembatan Ampera. Nah, perkenalkan juga ini salam kenal semuanya ya, ini dari K3W Media Family ya. Ini ada Bunda Maya, ada Kakak Media dan juga adik Medina ya. Oke, lambaikan tangannya Kakak. Iya, oke, salam kenal ya semua untuk sobat K3W Media Channel. Oke, iya ya kakak begitu antusias ya menyambut sobat KTK Media. Nah, ini kita sedikit liputan di lingkungan Benteng Kuto Besar, ya, tempat yang sangat bersejarah, merupakan peninggalan dari Kesultanan Palembang Darussalam. View di sini sangat bagus ya sobat. Nah, di sini tepatnya di depannya itu Sungai Musi dan juga ada ikon Kota Palembang yaitu Jembatan Ampera. Oke, kita mulai saja panduan tentang mengganti latar belakang atau background foto menggunakan Adobe Photoshop. Oke, kita akan menggunakan tool crop ya untuk mengganti latar foto. Kita sudah ada contoh foto ya, ini foto dari keluarga K3 Media Channel juga, foto Ayu Indri dan keluarga ya, Ayu kami. Ini kita jadikan untuk sebagai media latihan. Ya, jadi ini fotonya berlatar belakang rumahnya. Nanti kita akan ubah dengan tiga teknik langsung sekaligus. Perubahan latar belakang yaitu warna solid atau satu warna, juga bisa dengan gradasi foto, gradasi warna ya, dua warna, dan juga nanti ada contoh tutorial menggunakan foto yang lain ya sebagai latar. Nah, ini panduan tentang menggunakan teknik crop. Silakan diikuti ya. Ya, jadi kalau kita misalnya untuk menarik garis-garis ini, seandainya ada mau ke belakang atau membatalkannya, kita tinggal undo ya, Ctrl Z seperti biasa kayak Microsoft Word. Terus kita buat titik-titik semua objek yang mau kita ambil ya. Jadi yang kita titik-titikin ini nantinya yang gambarnya yang mau kita ambil. Di luar dari gambar ini akan kita delete. Oke, seperti yang kita perhatikan ya, langsung kita bisa lihat pas di posisi pad itu tinggal kita tarik ya, habis itu kita buat layer baru, Ctrl L, hand atau new, yang kita buat seukuran dengan perkiraan kita tadi ya, dengan foto yang kita barusan kita mau ganti latar belakangnya. Habis itu tinggal kita pilih latar belakang, terus create ya. Habis itu karena kita tadi sudah Ctrl X atau cut, tinggal kita paste di layer baru yang kita buat tadi. Tinggal kita resize ukurannya, tinggal kita resize ya, kita tinggal tarik aja fotonya mengikuti ukuran yang kita inginkan. Setelah itu tinggal kita uncheck layer background, maka posisi gambar menjadi transparent dan siap untuk diubah latar belakangnya. Oke, habis itu kita tinggal klik image adjustment, kita bisa atur ya ukur ketajaman dari gambar ini. Ya, kita bisa atur ketajamannya, kita mainkan ya. Kalau di Photoshop itu di bagian menu image ada pilih adjustment. Di situ banyak sekali efek-efek atau istilahnya perubahan yang terkait pewarnaan. Tinggal kita istilahnya tinggal kita isi aja ya kolomnya, angkanya mau kita isi berapa, ataupun tinggal kita gesek-gesek saja ya menu-menunya. Oke, sangat simple ini di Adobe Photoshop sampai kita ketemu dengan warna yang pas. Nah, habis itu kita tinggal menyimpan file yang file foto yang sudah berbentuk transparan ya, sudah kita hilangkan background belakangnya. Kita tinggal save as kayak biasa. Tinggal kita ganti formatnya menjadi PNG. Nah, jadi ingat harus format PNG, jangan JPEG ya. Karena
Kalau PNG otomatis transparan bentuknya hasilnya. Nah, oke, ini file yang sudah jadi transparannya ya. Jadi dia sudah siap diubah latar belakangnya. Oke, kita contohkan satu ya, foto yang sudah kita format PNG, tapi ke JPEG juga nggak apa-apa sebenarnya, karena kita memang tujuan di belakangnya ada latar foto ya. Jadi untuk posisi sekarang ini nggak apa-apa kalau kita simpan dalam bentuk JPEG. Jadi bebas, bisa bentuk PNG ataupun JPEG. Ini posisi gambar sudah siap ya. Oke, done ya, untuk tahapan gradasi warna sudah done, sudah selesai. Oke, kita lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu mengganti background dengan satu warna ya. Ini biasanya kita pakai untuk close up foto ataupun portrait foto lah ya. Jadi contohnya ya, kalau di Indonesia itu merah untuk tahun ganjil, biru untuk tahun genap. Nah, ini penerapannya sama untuk di sini, yaitu kita tinggal mengubah latar foto dengan warna solid atau satu warna yang kita inginkan ya. Bisa kita lihat contohnya, kita bisa ubah dengan ratusan pilihan warna ya, tinggal kita klik-klik saja. Oke, langkah selanjutnya tinggal kita menyimpan file yang telah kita ubah latar belakangnya dengan solid color. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu mengubah latar foto atau background dengan gambar lainnya ya. Itu bisa kita dengan masjid atau pemandangan yang indah, ataupun juga kalau misalnya wisuda, contohnya itu latar belakangnya biasanya buku-buku, lemari buku-buku ya. Itu bebas, nanti bisa disesuaikan. Tekniknya sama, yaitu kita tinggal buka foto yang sudah kita hilangkan latar belakangnya atau dalam posisi transparan ya. Habis itu kita tinggal buka ya, tinggal buka foto yang mau digantikan latar belakangnya. Oke, kebetulan ini kita sudah mendownload banyak ya latar belakang foto. Ini sebenarnya bisa diambil di
situs seperti freepix.com, packeasy.com ataupun pixabay.com ya. Itu gratis dengan resolusi tinggi, jadi bebas kita tinggal pilih. Nah, contohnya gitu kita menggunakan media isinya itu ruang tamu mewah. Tinggal kita atur ukurannya ya, kalau kita mau pengen berapa, apa 10L, apa 16L, tinggal kita atur, tinggal kita sesuaikan ukurannya. Ini posisi gambar sudah siap. Oke, tinggal kita misalnya tipe kecil ya, biar enak tampilannya. Seperti biasa tinggal kita geser ya, drag and drop, geser gambar yang sudah dihilangkan latar belakangnya atau dalam posisi transparan ke objek gambar latar yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini. Ya, nanti kita bebas ya. Jadi diusahakan mencari background yang istilahnya tuh satu selaras ya, yang banyak cocok. Habis itu kita tinggal simpan lagi foto yang kita barusan edit latar belakang menggunakan foto yang lainnya tadi. Seperti biasa, kita simpan ya. Kalau kita simpan dalam bentuk PSD atau Photoshop, artinya kita bisa ubah lagi atau istilahnya editable. Kalaupun kita mau pemanenkan untuk siap cetak, kita bisa ubah tipenya dengan format JPEG ataupun PNG seperti biasa. Nah, tutorial untuk berubah background sudah tuntas ya, dengan 3 teknik, sudah termasuk mengganti latar foto dengan foto lainnya, itu sudah done, alhamdulillah. Oke, ucapkan hai lagi ke sobat kategori media, kakak media ya, see you dengan tutorial-tutorial lainnya. Dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.